Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah la yastahi, Allah tidak malu. Ayat riba, Allah membuat masalan pada perumpamaan atau gambaran. Ma ba'udhah, yaitu nyamuk. Fama, maka binatang fawqaha, di atas nyamuk. Allah tidaklah malu membuat gambaran, ya gambaran tentang kekuasaannya dalam penciptaan. Yang dibuat gambaran itu adalah binatang nyamuk. Binatang nyamuk. Binatang nyamuk juga binatang selain nyamuk. Jadi fama fawqaha itu binatang di atas atau selain nyamuk. Namanya selain nyamuk bisa jadi lebih kecil daripada nyamuk atau lebih besar daripada nyamuk. Lebih kecil daripada nyamuk atau lebih besar. Allah nggak malu. Allah berkuasa untuk menciptakan sesuatu, termasuk menciptakan lamuk maupun binatang selain nyamuk, seperti lalat maupun laba-laba. Fa'amal ladina, adapun orang-orang amanu yang telah beriman mereka, faya'lamuna, mereka memahami. Ya'lamun, mengerti ini bukan mengerti dengan melihat dengan mata, tetapi ya'lamun itu memahami dengan hati. Faya'lamuna, mereka memahami annahu, sesungguhnya gambaran adalah al-haqqu, hak, al-haqqu benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Bagi orang yang iman, mereka sangat memahami betul bahwa gambaran yang telah dibuat Allah tadi itu gambaran yang hak, gambaran yang ada faedahnya, ada hikmahnya, bukan asal-asalan, tetapi gambaran yang ada faedahnya, ada hikmahnya. Mereka faham tentang hal itu. Wa ammal ladin, adapun orang-orang kafir yang kufur mereka, fayakulun, mereka berkata, maza, mengapa aradallah, Allah mengendaki bihada, pada ini nyamuk, makalan perumpamaan. Bagi orang kafir, karena nggak paham, mereka bertanya-tanya, buat apa Allah bikin gambaran tentang kekuasaannya kok hanya sekedar bikin nyamuk? Bikin gambaran kekuasaan kok hanya berupa nyamuk, buat apa? Yudillu, Allah menyesatkan bi, dengan gambaran kafiran pada banyak orang. Wa yahdi, dan Allah menunjukkan bi, dengan gambaran kafiran pada banyak orang. Ternyata dengan Allah membuat gambaran nyamuk tadi itu, banyak orang yang sesat, banyak juga orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Orang kafir dengan adanya gambaran itu, mereka ya semakin tambah kafirnya, semakin tambah sesatnya. Orang iman dengan gambaran itu semakin tambah imannya, semakin tambah petunjuknya. Wa ma yudillu, dan Allah tidak menyesatkan dengan gambaran illal fasikin, kecuali kepada orang yang fasik. Maksudnya orang fasik adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah, tentu oleh Allah disesatkan, artinya semakin ditambah kesesatannya oleh Allah. Alladzina, yang mereka yang kuduna merusak mereka ahdallah, pada janji Allah, min ba'di mitsaqih, setelah kuatnya janji. Yang dimaksud dengan fasikin di sini adalah orang yang merusak janji Allah. Jadi Allah membuat janji yang begitu kuatnya, kemudian mereka merusaknya. Mereka tidak mau menetapi janji itu. Wa yaqta'un, dan mereka memutus ma, pada suatu amarallahu, yang telah Allah perintahkan bi, dengan ma, ayyusalah, untuk disambung apaman. Wa yufsidun, dan mereka berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Sesuatu yang seharusnya disambung malah mereka putus. Contoh yang gampang saja, Allah perintah untuk menyambung famili, mereka malah memutus famili. Allah perintah pada mereka untuk menyambung keimanannya. Kalau dulu mereka iman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, setelah
utusannya ganti Muhammad supaya menyambungkan keimanannya pada Muhammad. Mereka nggak mau, mereka memutus, dan mereka selalu berbuat kerusakan di bumi. Artinya selalu usaha untuk merusak peraturan Allah di dalam bumi. Ulaika, mereka itulah mereka al-khosirun, orang yang rugi, ya rugi dunianya dan di akhiratnya, paling tidak rugi di akhiratnya. Kaifa takfurun, bagaimana mereka berkufur billah kepada Allah, wa kuntum, sedangkan keadaan kaifa takfurun, bagaimana kalian kufur billah kepada Allah, bukan mereka ya, maaf, bagaimana kalian kufur billah kepada Allah, wa kuntum, sedangkan keadaan kalian anwatan, orang-orang yang mati, wahyakum, lalu Allah menghidupkan kepada kalian, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kepada kalian, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali kepada kalian, summa ilahi, kemudian kepadanya turja'un, kalian akan dikembalikan. Wahai orang-orang kafir Mekah, bagaimana kalian bisa berkufur kepada Allah sementara keadaan kalian, ya, keadaan kalian itu anwata. Jadi keadaan kalian sebelum terlahir ke bumi ini, sebelum lahir ke dunia ini, keadaan kalian itu nggak ada. Namanya anwata itu keadaannya nggak ada. Jadi sebelum kalian terlahir ke bumi ini, kalian itu tidak ada wujudnya apa-apa. Kemudian lahir ke bumi, gak lama kemudian kalian oleh Allah dimatikan. Kemudian Allah akan menghidupkan kembali kepada kalian besok dari kiamat, dan kalian semuanya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kalian masing-masing. Nah, tentunya kalau kalian ingat, oh iya ya, dulu asalnya saya itu nggak ada wujud apa-apa. Sekarang ini Allah membuat saya bisa berada di bumi. Berarti ini adalah karena Allah ini. Ini karena kekuasaannya. Nah, mestinya kalian beriman kepada Allah. Huwa dia Allah alladzi dzat khalaqakum, telah menciptakan pada kalian, telah menciptakan lakum untuk kalian ma pada sesuatu fil ardi, yang ada di bumi ini, jami'an kesemuanya. Jadi seadanya, ya, seadanya apa yang Allah ciptakan di bumi ini itu aslinya adalah untuk kalian. Aslinya itu untuk kalian. Ayat ini sebagai dasar, ya, hukum asal, ya. Jadi hukum asal bahwa aslinya itu semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan adalah untuk manusia, ya, Allah ciptakan untuk manusia, kecuali sesuatu tadi sudah ada penjelasan tentang larangannya. Nah, selama tidak ada penjelasan tentang larangan, itu halal untuk kamu. Ini hukum asalnya ya. Jadi selama tidak ada hukum yang menjelaskan tentang larangan terhadap sesuatu tersebut, kembali hukumnya adalah halal untuk kalian. Itu saja. Tetapi begitu kalian mendapati, oh itu adalah haram, itu haram, berarti itu baru haram. Selama tidak ada hukum yang mengharamkan, kembali berarti itu adalah halal. Tsumma stawa, kemudian Allah sengaja ila sama, pada langit. Allah sengaja pada langit, fasawwahuna, Allah menyempurnakannya, sab'a samawatin, pada 7 langit. Berarti melihat kalimat tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawati, ini berarti Allah menciptakan itu, menciptakan langit dulu. Allah menciptakan langit sebelum langit diciptakan sempurna 7 tingkat. Ya pokoknya Allah menciptakan langit dulu gitu aja. Sebelum sempurna 7 tingkat, oleh Allah ditinggalkan menciptakan bumi berikut isinya. Setelah Allah menciptakan bumi berikut isinya selesai, Allah kemudian kembali menyempurnakan pembuatannya langit sampai dengan 7 langit. Jadi langit, bumi, seisinya, kemudian
Allah kembali menyempurnakan bangunan langit sampai dengan 7 tingkat. Wa dialah bikulli syai'in, pada segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Panggilan kepada Khairul Anwar dari Polman David di Tugu Riksen. Wa idh qala, maksudnya wadhkur ya Muhammad idh qala, ya, dan ingatlah engkau Muhammad, ingatlah engkau. Ini ya kepada Nabi ataupun untuk umatnya Nabi. Dan ingatlah wahai Muhammad, atau ingatkanlah umatmu wahai Muhammad. Idh qala, ketika berfirman siapa Rabbuka Tuhan kamu, lil malaikat, kepada para malaikat. Ini sesungguhnya Allah Jalla zat yang menciptakan fil ardi, di bumi, khalifatan, seorang khalifah. Khalifah itu pengganti, artinya orang yang oleh Allah dijadikan pengganti untuk meneruskan hukum-hukum Allah di bumi ini, untuk menjalankan hukum-hukum Allah di bumi ini. Allah berkata mereka para malaikat, atajalu, apakah engkau akan menciptakan via di bumi man, pada orang yufsidu, yang akan berbuat kerusakan dia via di bumi, wa yasfiku, dan akan mengalirkan dia ad-dima'a, pada darah. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan lagi, ya, apakah engkau akan menciptakan lagi orang yang dia ya nantinya akan berbuat kerusakan di bumi ini dan akan melakukan pembunuhan di mana-mana? Ada istilah kata-kata menciptakan lagi. Berarti sebelum ini Allah sudah membuat makhluk. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam ini, Allah sudah membuat makhluk di bumi ini. Adapun makhluk itu adalah jin, ya, jin. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah membuat makhluk berupa jin. Ya memang waktu itu sebagian jin ada yang iman, ada juga yang tidak iman, tetapi mayoritas tidak iman. Kemana-mana bikin kerusakan, ya, kemudian mereka juga melakukan pembunuhan di mana-mana. Apakah ini akan engkau ulangi lagi ya Allah? Wa namu, sedangkan kami para malaikat nusabbihu, ya, selalu mensucikan kami bihamdik, dengan memuji kepadamu, wa nuqaddisu, dan selalu mensucikan kami laka kepadamu. Sementara ya Allah, kami para malaikat ini selama ini selalu mensucikan kepadamu ya Allah. Dengan kata lain, kenapa bukan kami, ya, kenapa bukan kami yang menjadikan khalifahmu di bumi? Kenapa harus engkau menciptakan makhluk lagi? Kenapa? Kalau kami kan terbukti, kami yang selama ini selalu mensucikan kepadamu. Kalau Allah berfirman, inni siyaku alamu, mengetahui aku, ma pada suatu la ta'lamun, yang kalian enggak tahu. Hai malaikat, aku ini tahu sesuatu yang kamu enggak tahu. Ya. Mengapa aku menciptakan? Mengapa aku akan menciptakan makhluk lagi? Kamu nggak tahu, ya. Apa maksud saya itu? Kamu nggak tahu. Wa allama, dan Allah mengajarkan Adam pada Adam. Berarti yang dimaksud khalifah tadi adalah Nabi Adam, ya, Nabi Adam. Nah, setelah itu Allah kemudian betul menciptakan Nabi Adam, ya, yang tadi itu mendapatkan protes dari para malaikat. Begitu Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam ini. Wa allama, Allah mengajarkan Adam pada Adam al-asma, pada nama-nama, kullaha, semuanya nama semua makhluk. Apakah itu makhluk hidup, apakah itu benda mati, semua nama-nama makhluk. Tsumma aradhum, kemudian Allah mendatangkan pada mereka nama-nama itu alal malaikah, kepada para malaikatnya. Itu faqala, Allah berfirman, ambiuni, ceritakan kepadaku, bi asma'i haula, nama-nama mereka, nama in kuntum, jika ada kalian para malaikat shodiqin, orang-orang yang benar. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengajarkan nama-nama segala makhluk, ya. Semua nama-nama makhluk diajarkan pada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam jadi tahu nama-nama semua makhluk.
Kalau benda ini namanya ini, benda ini namanya ini. Kalau benda yang untuk ini, oh itu namanya sutil. Benda yang ini, oh itu namanya wajan. Ya, Nabi Adam tahu tentang itu. Kemudian Allah mencoba bertanya kepada malaikat. Hai malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Ayo coba sebutkan benda ini apa namanya. Yang ini apa namanya? Coba sebutkan. Kalau memang benar apa yang kamu katakan tadi itu adalah benar, in kuntum shadiqin. Jadi kan malaikat mengatakan wa nahnu, malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau memang apa yang kamu katakan itu benar, ya, coba sekarang benda ini sebutkan apa namanya, yang ini sebutkan apa namanya. Ayo. Kalau berkata mereka para malaikat, subhanaka, maha suci engkau Allah, la ilma, tiada ilmu atau tiada pengetahuan lana bagi kami illa ma, kecuali pada suatu alam tanah yang telah engkau ajarkan pada kami. Wah ya Allah, tentu ya, kalau sesuatu itu belum engkau ajarkan pada kami, ya kami nggak mungkin tahu ya Allah. Nah makanya kamu jangan sombong dulu ya, kamu kok ngomong seperti itu ya. Ini maksudnya para malaikat supaya tahu, supaya ngerti bahwa Nabi Adam itu ternyata mendapatkan pelajaran dari Allah yang malaikat tidak mendapatkan pelajaran. Oh, kalau begitu berarti ya lebih pol Adam ya daripada saya, supaya memahami hal itu. Oh iya ya Allah, memang kami nggak tahu ya Allah. Yang kami tahu ya apa yang dibacakan pada kami. Innaka, sesungguhnya engkau Allah, antangkau al-alim, dan yang maha mengetahui, al-hakim, lagi maha menghukumi. Allah berfirman, ya Adam, ambihum, ceritakan pada mereka malaikat, bi asma'ihim, nama-nama mereka nama. Hai Adam, coba nama-nama benda itu atau nama-nama makhluk itu ceritakan kepada malaikat. Hai malaikat, benda ini namanya ini, benda ini namanya ini. Falamma ambahum, ketika Adam bercerita pada mereka malaikat di asma'im, dengan nama-nama mereka nama, qala, Allah berfirman, alam akul, belumkah mengatakan aku lakum kepada kalian malaikat bahwa ini sesungguhnya aku alamu, mengetahui aku ghaibas samawati, pada ghaibnya langit, wal ardi, dan bumi, wa alamu, dan aku mengetahui ma, pada sesuatu tebetun yang kalian tampakkan, wa ma, dan sesuatu kuntum yang telah ada kalian taktumuna, menyembunyikan kamu sekalian. Begitu Nabi Adam ya, dapat menceritakan, dapat menjelaskan nama-nama benda tersebut atau nama-nama makhluk itu kepada para malaikat. Hai malaikat, ma'in, benda ini namanya ini, benda ini namanya ini, makhluk ini namanya ini. Begitu Nabi Adam sudah menjelaskan, Allah bilang, hai malaikat, bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu bahwa aku mengetahui sesuatu yang kamu nggak tahu ya. Aku juga mengetahui sesuatu yang gaib di langit, di bumi ya, yang kamu nggak tahu aku tahu. Wa lamu ma tubdun, aku juga tahu apa yang kalian tampakkan. Yang dimaksud dengan ma tubdun itu ucapan malaikat yang berbunyi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian yang dimaksud dengan wa ma kuntum taktumun adalah malaikat mengatakan ya, malaikat mengatakan layyahluka akrama alaihi minna wala a'lama. Layyahluka akrama alaihi minna wala a'lama. Maksudnya Allah nggak akan mungkin menciptakan makhluk yang lebih ngerti, lebih mulia daripada saya. Itu dalam hatinya para malaikat. Allah nggak akan mungkin menciptakan makhluk yang lebih ngerti atau lebih mulia daripada kami. Itu yang dimaksud dengan wa ma kuntum taktumun. Jadi aku tahu sesuatu yang kamu tampakkan, yaitu ucapan kamu yang berbunyi ataj'alu fiha may yufsidu fiha
wa yasfiku dima. Aku juga tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kamu, di mana di hati kamu itu kamu berkata-kata, Allah nggak akan mungkin menciptakan makhluk yang lebih tahu, lebih ngerti, lebih mulia daripada saya. Wa idkulna, wadkur idkulna, dan ingatlah ke Muhammad idkulna ketika berfirman kami Allah lil malaikah kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian li Adam kepada Adam. Fasajadu, lalu sujud mereka para malaikat, illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau. Aba, menolak dia iblis, wastakbur, dan sombong dia. Wakana, dan telah ada dia minal kafirin, golongan orang-orang yang kafir. Jadi pada saat Allah perintah kepada malaikat untuk sujud, malaikat tanpa membantah sepatah kata pun langsung sujud. Tetapi iblis nggak mau. Dia menolak dan dia bersikap sombong karena dia melihatnya adalah dia mengatakan khalaqtani finnar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana aku mungkin sujud kepada Adam, ya Allah? Adam engkau ciptakan dari tanah liat, aku engkau ciptakan dari api. Kan lebih mulia api, ya Allah. Bagaimana kami mesti sujud kepada Adam, ya Allah? Lucu. Dia sombong. Iblis sombong. Padahal sebelum iblis diperintah sujud tadi itu, iblis sudah beribadah kepada Allah jadi orang iman selama 2000 tahun. 2000 tahun. Jadi iblis ini ceritanya dia adalah salah satu jin, ya. Iblis itu adalah salah satu jin yang hidup sebelum zaman Nabi Adam. Nah, jadi sebelum zaman Nabi Adam itu Allah menciptakan makhluk berupa jin. Nah, jin ini ada yang iman, ada yang tidak iman. Waktu itu malaikat turun ke bumi. Malaikat ini memerangi jin-jin yang tidak iman, diperangi. Kemudian ada salah satu jin yang dibawa malaikat naik ke langit sana, ya, dibawa ke surga sana. Itu oleh malaikat dibimbing, dibina sampai jadi orang yang iman. Bahkan selama 2000 tahun di sana dia berbakti kepada Allah, menyembah kepada Allah. Nah, begitu Allah perintah sujud kepada malaikat, Allah perintah malaikat sujud pada Adam, langsung sujud. Tapi iblis saat itu menolak, sehingga wakana minal kafirin, dia tergolong orang kafir. Ibadahnya selama 2000 tahun itu muspro, ya, sia-sia. Saat itu juga Allah mengatakan wakana minal kafirin. Kalau iblis itu kan maknanya iblis, fawa iblis, maknanya orang yang putus asa. Orang yang putus asa. Yang dimaksudkan orang yang putus asa ini orang yang sudah tidak akan mungkin bisa mendapatkan ampunan dari Allah, atau orang yang sudah nggak mungkin bisa masuk ke dalam surga. Kalau nama aslinya itu ada yang mengatakan Azazil, ya, Azazil. Ada yang mengatakan Al-Haris, itu nama aslinya. Ada sebagian riwayat menyebutkan namanya Azazil, ada yang mengatakan Al-Haris. Adapun iblis itu predikatnya, ya, atau pangkatnya. Waktu berkata kami Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun, bertempatlah kamu, anta kamu, wa zaujuk, dan istri kamu. Siapa itu? Ibu Hawa. Al-jannata, di dalam surga. Jannah ini bukan surga yang akan ditempati orang lain besok, ini bukan. Tetapi jannah ini jannah yang ditempati Nabi Adam dan Hawa dan iblis waktu itu. Wakulan, dan silakan makan berdua min dari surga rogodan, keadaan bebas, keadaan leluasa. Hai itu masih kira menghendaki engkau berdua. Tetapi wala taqrabu, jangan mendekati engkau berdua hadis syajarah, pada ini pohon. Fatakuna, akibatnya akan menjadi kamu berdua minal zalimin, tergolong orang-orang yang zalim atau orang yang menentang.
hai Adam, kamu dan istri kamu silakan untuk menempati surga ini, ya. Kamu silakan makan dengan bebas tanpa ada batasan, silakan. Hanya saja kamu jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Waktu itu Allah menunjukkan ada pohon gitu, ini ya, kamu jangan mendekati pohon ini. Akibatnya nanti kalau kamu mendekati, kamu akan menjadi orang yang menentang kepadaku. Menang zalimin maksudnya menentang kepadaku. Kalau sampai mendekat, kamu pasti akan jadi orang yang menentang kepadaku. Kamu nanti gak akan lagi mau mengindahkan apa yang aku katakan. Fazallahuma, maka mempengaruhi atau menggelincirkan huma pada keduanya Adam dan Hawa siapa syaitanu setan anha dari surga. Fakhrajahuma, maka mengeluarkan siapa iblis atau setan huma pada keduanya mimma dari sesuatu karena yang telah ada keduanya fihi di dalam ma. Jadi maksud dengan mimma karena fi itu kenikmatan surga. Akhirnya iblis berhasil membuat Adam dan Hawa hengkang dari surga, ya, keluar dari surga atau meninggalkan kenikmatan di surga yang selama itu Adam dan Hawa telah menikmatinya. Wa qulna, dan berkata kami Allah, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum sebagian kalian liba'din pada sebagian aduun musuh. Ini yang didhawuhi Allah ihbitu ini ya Nabi Adam, ya Hawa, ya juga iblis. Ihbitu, udah sekarang kalian semua turun dari surga, turun ke dunia semua. Kalian nanti di dunia akan saling bermusuhan, ba'dukum liba'din aduun. Jadi meskipun di surga waktu itu semuanya adalah bersaudara, menikmati nikmat surga, tetapi kata Allah, silakan turun ke bumi, ba'dukum liba'din aduun. Kamu nanti pasti akan saling bermusuhan. Nah, saat turun tadi, Nabi Adam itu jatuhnya di negeri Hindia dan Ibu Hawa di negeri Jeddah. Nah, di saat diturunkan itu, Nabi Adam jatuhnya di negeri Hindia, Ibu Hawa di Jeddah. Tetapi iblis itu lebih dahulu, ya, iblisnya itu lebih dahulu keluar dari surga, kemudian disusul oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Walaupun dan bagi kalian fil ardi di bumi mustaqarrun, tempat menetap, wa mataun, dan kesenangan ilahin sampai masa. Ya, kamu nanti di bumi, ya, bumi sebagai tempat tinggal kamu dan bumi sebagai tempat kesenangan kamu sampai batas waktu yang ditentukan. Ya, tentunya sampai habis umur kamu. Fatalaqqa, maka mendapatkan pelajaran siapa Adam mir Rabbih, dari Tuhannya, mendapatkan pelajaran kalimatin pada beberapa kalimat taubat. Fataba, Allah menerima taubat alih kepada Adam. Akhirnya Nabi Adam di bumi mendapatkan pelajaran kalimat taubat dari Allah. Setelah Nabi Adam mengucapkan kalimat taubat itu, Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam. Adapun kalimat taubat itu dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 30. Ayat berapa itu? 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innahu, sunya Allah wa dia Allah at-tawwab, yang maha menerima taubat, ar-rahimul, lagi maha kasih sayang. Qulna, berkata kami Allah, ihbitu, turunlah kalian minha dari surga, jami'an kesemuanya, Adam, Hawa dan iblis, jami'an kesemuanya. Tadi di dalam ayat 36 sudah ada kalimat ihbitu, ya, turunlah. Di ayat 38 diulangi lagi ihbitu. Ya, ini menunjukkan, diulangnya kalimat ini menunjukkan bahwa Adam dan Hawa tempatnya tidak lagi di surga, tetapi di dunia waktu itu. Fa imma yatiyannakum, jika datang sungguh kepada kalian minni, dariku Allah,
hudan petunjuk. Hudan ini bisa yang dimaksud adalah utusan, atau hudan itu adalah kitab. Faman pada siapa tabi'a yang mengikuti dia hudaya pada petunjuk Allah, fala khaufun, maka tiada khawatir alaihim bagi mereka, walahum, dan tidak ada mereka yahzanun, susah mereka. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti ketika kamu di dunia lalu kamu kedatangan nabi atau kamu kedatangan kitab, ya, kalau sewaktu-waktu ada nabi yang datang pada kamu atau ada kitab yang datang pada kamu, siapapun orang itu, kalau dia mau ikutin nabi tadi, mau ikutin kitab tadi itu, maka dia saya jamin kalau mati masuk surga. Di surga tidak ada rasa takut dan tidak rasa susah. Siapapun dia, saya jamin kalau mati masuk surga, asalkan ketika kedatangan nabi ataupun kitab dia mau ngikutin nabi maupun kitab itu. Walladzina kafaru, sedangkan orang yang kafir bakal dzabun, dan mereka mendustakan bi ayatina, pada ayat-ayat kami Allah, ulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, mereka fiha, di neraka, khalidun, orang-orang yang kekal. Untuk melengkapi keterangan bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa tadi itu, setelah Nabi Adam jatuh ke Hindia, Ibu Hawa ke Jeddah, berpisahnya ini selama berapa tahun itu? Selama 40 tahun, ya. Nanti 40 tahun baru bertemu kembali di bukit di wilayah Arafah, di sebuah bukit di wilayah Arafah yang sekarang itu dikenal dengan namanya Jabal Rahmah, bukit pengasihan. Nah, sayangnya, sangat disayangkan, banyak masyarakat muslim yang mereka menyalahartikan namanya Jabal Rahmah, bukit pengasihan, sehingga nggak sedikit mereka yang datang ke sana ini ada yang bawa foto, ya, bawa foto ini memang sengaja dibawa, nanti diusap-usapkan di batu di sana, harapannya supaya lekas dapat jodoh. Bawa foto, ada yang fotonya cukup dioleskan di batunya, ada yang fotonya sengaja ditinggal di sana, ada yang sana itu bawa spidol, menuliskan siapa orang yang dicintai, ditulis di sana. Sebetulnya banyak udah diingatkan di sana, ya, muslimin, ya, diingatkan jangan lakukan ini, semua itu syirik semuanya ada, tapi banyak yang nggak peduli dengan hal itu, nggak benar. Maka nanti kalau panjenengan ada kesempatan ke sana, jangan bawa spidol, ya, untuk nulis nama orang yang kalian cintai, jangan, cukup bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, yang dimaksud dengan Bani Israel ini adalah anak cucunya Nabi Yakub yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Anak cucunya Nabi Yakub yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Uzkuru, ingatlah kalian nikmati pada nikmatku allati yang an'amtu, telah aku berikan. An'amtu, telah memberikan kenikmatan aku alaikum, kepada kalian. Alaikum ini maksudnya kepada nenek moyang kalian. Hai anak cucunya Yakub yang hidup di zaman Nabi Muhammad tentunya, kamu supaya ingat terhadap kenikmatanku yang telah aku berikan kepada nenek moyang kamu dulu, nenek moyang yang hidup di zaman Fir'aun dulu. Kenikmatan berupa selamat dari ancaman Fir'aun. Wa'ufu, dan menetapilah kalian bi'ahdi, pada janjiku Allah. Ufi, maka aku menetapi bi'ahdi, pada janji kalian, ya. Kalau kamu mau menetapi janji kepadaku, janji beriman, kamu mau iman, maka aku pun akan menetapi janjiku kepada kamu, yaitu aku masukkan ke dalam surga. Wa iya, dan kepadaku farhabun, takutlah kalian ni kepadaku. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima, pada sesuatu anzaltu yang telah kuturunkan. Yang dimaksud bima anzaltu adalah Al-Quran. Musaddiqon, membenarkan. Musaddiq bisa bermakna membenarkan, bisa bermakna menyambung. 5 pada kitab aku bersama kalian, yaitu kitab Taurat maupun Injil.
wala takunu, dan jangan menjadi kalian awwala kafir, pertamanya orang yang tidak mempercayai bihi pada ma kitab Quran, ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, kalian supaya mempercayai pada kitab Al-Quran yang telah aku turunkan pada kalian, di mana Al-Quran itu musaddiqal lima ma'akum, membenarkan isi kitab kalian. Yang dimaksud dengan membenarkan isi kitab kalian itu, di dalam Taurat maupun Injil itu ada penjelasan bahwa di akhir zaman nanti akan ada Rasul bernama Muhammad atau Ahmad membawa kitab Al-Quran. Nah, berarti keberadaan Al-Quran itu menunjukkan kebenaran cerita yang ada di Taurat dan Injil tadi. Maka dikatakan musaddiq, membenarkan. Keberadaan Al-Quran membenarkan cerita yang ada di Taurat maupun Injil. Itu kalau musaddiqan di makna membenarkan. Atau musaddiqan maknanya menyambung juga bisa. Kitab Al-Quran itu isinya menyambung kitab Taurat dan Injil. Maksudnya, kalau hukum-hukum yang ada di Taurat Injil ini masih relevan, masih munasabah, masih ada kesesuaian, ada kecocokan dengan Quran, maka tetap dipakai. Namanya itu menyambung. Jadi hukum-hukum yang dijelaskan di Taurat maupun Injil, kalau masih ada kecocokan dengan hukum di Quran, maka tetap dipakai. Itu namanya menyambung. Wala takunu awwala kafirin bih, kamu jangan menjadi orang yang pertama enggak percaya pada Quran. Jangan sampai menjadi orang yang pertama tidak mempercayai pada Al-Quran. Sebab kalau sampai kamu menjadi orang yang pertama gak percaya Quran, maka anak cucumu nanti ketika gak percaya dengan Quran, itu yang menanggung dosanya adalah kamu. Wala tastaru, dan janganlah menukarkan kalian bi ayati, ayat-ayat Allah samanan dengan harga qalilan yang sedikit. Artinya ayat ini pada khususnya ini mengenai apa, ulama-ulama Yahudi maupun ulama-ulama Nasrani. Wala tastaru bi ayati samanan qalilah. Jadi pada waktu itu banyak ulama-ulama Yahudi maupun ulama-ulama Nasrani yang dengan sengaja dia tidak mau menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di Taurat maupun Injil, termasuk hukum rajam. Mereka juga tidak mau menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad kepada pengikutnya. Kenapa? Mereka khawatir kalau sampai sifat-sifat Nabi Muhammad nanti mereka ceritakan kepada pengikutnya, nah pengikutnya nanti beralih ikut pada Nabi Muhammad. Nah itu, maka mereka sengaja menutup, nggak mau menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad maupun hukum. Ya, itu namanya kalau sampai mereka itu menyembunyikan hukum maupun sifat Nabi, itu namanya menukarkan ayat dengan harta dunia. Samanan qalil artinya harta dunia. Wa iyaya, dan kepada Allah fattaqun, takutlah kalian ni kepada Allah. Wala talbisu, dan janganlah mencampur kalian al-haqqa, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Wa taktumu, dan jangan menyembunyikan kalian al-haqqa, pada kebenaran. Wa antum, sedangkan kalian taklamuna, mengetahui kamu sekalian. Ya, jangan sampai hak dan batal itu kamu campur aduk. Ya, hak dikerjakan, batal dikerjakan. Dan kamu jangan sekali-kali menyembunyikan hak, termasuk tadi itu menyembunyikan hukum, menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad. Ya. Sementara kamu tahu bahwa itu nggak benar. Ya, perbuatan seperti itu nggak benar. Wa aqimu, dan tetapilah as-sholata, sholat, waktu, dan berikan az-zakata, zakat, warka'u, dan sholatlah kalian marrokiin, bersama orang yang sholat. Maksudnya sholatlah bersama dengan Muhammad dan para sahabatnya itu. Ya. Tetapi sholat, laksanakan zakat, dan praktek sholatnya itu bersama-sama dengan Muhammad dan para sahabatnya. Warka'u marrokiin, sholatlah
bersama orang-orang yang sholat, maksudnya Nabi dan para sahabatnya. Atamuruna, apakah perintah kalian an-nasa kepada manusia bil birri, berbuat kebaikan, wa tansawna, dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian, wa antum, sedangkan kalian tatluna, selalu membaca kalian alkitab, pada kitab Taurat. Ini mengenai kepada ulama-ulama Taurat, ya, di mana mereka ini hanya bisa perintah kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, tetapi mereka sendiri nggak melakukan kebaikan itu. Sehingga mereka oleh Allah diingatkan, hai ulama-ulama Yahudi, apakah kamu hanya sebatas bisa perintah orang lain untuk berbuat kebaikan, atau misalkan untuk iman kepada Muhammad, wa tansawna anfusakum, sementara kamu sendiri nggak mau iman kepada Muhammad? Kamu bisa perintah orang lain untuk iman pada Quran, tapi kamu nggak iman pada Quran. Itu gimana kamu? Padahal wa antum tatluna kitab, selama ini kamu udah selalu membaca kitab kamu. Ya, kamu sebagai ulamanya sering baca kitab kamu bagaimana tentang sifat-sifat Muhammad. Ketika Muhammad udah muncul, udah datang, bagaimana kamu untuk menyikapi, itu sudah ada dalam kitab kamu. Lah, mana? Apalah takilun? Apakah tidak berpikir kalian? Apa nggak mikir kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah nggak baik? Kenapa? Kamu hanya bisa merintah orang lain, tapi kamu nggak bisa melakukan. Wasta'inu, dan mintalah tolong kalian bisober, dengan sabar, wassalat, dengan salat. Wa innaha, sesungguhnya kelakuan sabar dan salat, lakabiroh, niscaya sangat berat, illa kecuali alal khosyin, bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadi kalau kamu ingin sukses urusan dunia dan urusan akhirat kamu, maka lakukan dengan sabar dan lakukan sholat sunnah. Jadi kalau kamu ingin sukses urusan dunia maupun akhirat kamu harus sabar dan kamu harus banyak-banyak sholat sunnah. Ya memang sabar maupun sholat sunnah itu berat. Ya, itu sangat berat. Kecuali bagi yang khusyuk ya nggak berat. Kalau nggak khusyuk ya berat. Yang dimaksud khosyin adalah alladzina, orang yang yadzunnuna, yang meyakini bahwa annahum mereka mulaqu rabbihim, orang-orang yang bertemu Tuhannya, wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilaihi, kepada Tuhan, rajiun, orang-orang yang kembali. Yang dimaksud khosyin adalah orang-orang yang mereka meyakini bahwa suatu saat nanti mereka akan bertemu Allah, dan mereka juga yakin suatu saat nanti mereka akan kembali kepada Allah, sehingga mereka bisa berhati-hati dalam hidupnya. Ya Nabi, ya Bani Israel, ayo jawab. Uzkuru, ingatlah kalian nikmati pada nikmatku allati yang an'amtu, berikan kenikmatan aku alaikum atas kalian. Wa anni, dan sesungguhnya Allah fadltukum, telah memberikan tafadalan aku pada kalian, alal alamin, mengalahkan seluruh alam. Kamu supaya ingat nikmat yang sudah kuberikan pada kamu, dan aku juga sudah memberikan keutamaan kamu mengalahkan seluruh alam. Wa anni faddaltukum alal alamin, contohnya ya mereka pada waktu di tanah lapang Tih, Ararati, diberi makan oleh Allah berupa manna wassalwa, madu dan burung. Wattaqu, dan takutlah kalian yauman, pada hari la tajzi, yang tidak dapat membalas siapa nafsun diri an nafsin, dari diri, syai'an, sesuatu pun, wala yuqbalu, dan tidak diterima minha, dari diri, apa syafa'atun, pertolongan, wala yuqadu, dan tidak diambil minha, dari diri, abdulun, tebusan, walahum, dan tidak ada mereka yunsorun, ditolong mereka. Yang dimaksud dengan yauman di sini adalah hari kiamat. Hari kiamat. Jadi kalian supaya takut dengan hari kiamat, karena di hari kiamat itu
diri satu dengan yang lain nggak bisa saling membalas, ya. Kemudian wala yuqbalu minha syafa'ah, ya. Pertolongan tidak diterima. Wala yuqbalu minha adl, tebusan berupa harta juga tidak diterima oleh Allah. Dan mereka juga nggak punya, kan nggak mungkin mereka punya harta di sana. Dan mereka juga tidak ditolong oleh Allah. Intinya kalian supaya takut dengan urusan hari kiamat. Nah, adapun praktek takutnya itu ya selama hidup ini kamu supaya terus berbuat yang baik-baik, meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Wa idnajainakum, ya. Wa idnajainakum wal guru idnajainakum, dan ingatlah kalian idnajainakum ketika menyelamatkan kami Allah kepada kalian. Kalian ini maksudnya nenek moyang kalian, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum, memberi rasa mereka keluarga Fir'aun pada kalian soal ada pada jeleknya siksaan. Jeleknya siksaan. Yang dimaksud jeleknya siksaan adalah yudabbihuna, menyembelih mereka keluarga Fir'aun abna kepada anak-anak lelaki kalian. Wastahyun, dan membiarkan hidup mereka keluarga Fir'aun nisa kepada anak-anak perempuan kamu sekalian. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi, berarti anak cucunya Nabi Yakub itu, kamu supaya ingat, ya, ingat nikmat-nikmat yang sudah aku berikan pada kamu. Buktinya nikmat di mana? Bukti nikmat atau contoh nikmat di mana? Contohnya pada waktu itu nenek moyang kamu, ya. Pada waktu itu nenek moyang kamu aku selamatkan dari upadayanya keluarga Fir'aun. Di mana waktu itu Fir'aun keluarga besarnya ini mereka sengaja membantai pada bayi yang laki-laki, ya, membantai seadanya bayi laki-laki dan membiarkan hidup pada bayi yang perempuan. Itu pernah dialami oleh nenek moyang kamu pada waktu itu. Nah, nenek moyang kamu waktu itu, ya, aku selamatkan dari hal itu. Jadi waktu itu nenek moyang kamu masih kecil-kecil, ya, masih kecil-kecil. Jadi saat ada ada gerakan penyembelihan anak laki-laki itu, nenek moyangmu waktu itu masih kecil-kecil, masih bayi. Aku selamatkan dari hal itu. Nah, kamu sebagai anak cucunya supaya mengingat itu adalah nikmat. Wa fi dalikum, di dalam demikian itu apa? Ya, Fir'aun membunuh bayi yang laki-laki tadi itu, balaun, yaitu cobaan lirrabbikum, dari Tuhan kalian, adimun yang besar. Itu cobaan yang besar. Wa in faraqna, dan ingatlah kalian in faraqna, ketika membelah kami Allah bikum, sebab kalian ini adalah kalian nenek moyang kalian maksudnya. Bikum, sebab kalian aku membelah al-bahr, pada lautan. Nama lautannya lautan Kulzum, pakai kof, ya, Kulzum, kof lam zai mim, Kulzum. Fanjainakum, maka menyelamatkan kami Allah kepada kalian nenek moyangnya, ya. Warokna, dan menenggelamkan kami Allah Fir'aun, pada keluarga Fir'aun. Wa antum, sedangkan kalian tanzuruna, melihat kalian. Kamu sebagai anak cucunya, ya, sebagai anak cucunya, supaya mengingat bahwa pada waktu itu nenek moyang kamu dikejar oleh keluarga Fir'aun. Dikejar, baik itu dikejar, nenek moyang kamu waktu itu nggak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Karena di belakang ada Fir'aun pasukan tentaranya, di depan ada lautan. Bingung. Akhirnya nenek moyang kamu itu aku berikan jalan dengan cara membelah lautan, ya. Jadi Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelah jadi jalan. Itu adalah nikmat.
yang kamu sebagai anak dunia harus mengingat. Sehingga saat itu nenek moyang kamu aku selamatkan, bisa melewati laut yang terbelah itu. Kemudian Fir'aun saat mengejar, aku tenggelamkan di dalam lautan. Nah, saat Fir'aun tenggelam itu, wa antum tanzurun, nenek moyang kalian itu melihat dengan mata kepala, melihat saat tenggelamnya Fir'aun beserta pasukannya. Wa in wa'adna, ya. Dan ingatlah kalian in wa'adna ketika memerintahkan kami Allah Musa kepada Musa arba'ina lailah selama 40 malam. Ya. Jadi Musa sengaja keperintahkan untuk datang ke Bukit Turi Saina, ya, di sana selama 40 malam. Tsumma takhadtum, kemudian mengambil kalian al-ijla, kalian nenek moyang, al-ijla pada patung anak sapi min ba'dihi, setelah kepergiannya Musa. Wa antum, sedangkan kalian zalimun, orang-orang yang aniaya. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk datang ke Bukit Turi Saina. Di sana memenuhi panggilan Allah selama 40 malam. Tetapi kemudian kalian setelah ditinggal pergi Musa ke Bukit Turi Saina sama menyembah patung anak sapi. Jadi patung bentuknya adalah anak sapi. Berarti kalian dalam keadaan zalim, keadaan musyrik semua. Keadaannya musyrik semua. 40 malam itu terhitung mulai tanggal 1 Dzulqa'dah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi 40 malam itu terhitung mulai tanggal 1 Dzulqa'dah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi 40 hari atau 40 malam sama. Tsumma fauna, kemudian memaafkan kami Allah anggum dari kalian mimba didalik, setelah itu, setelah menyembah patung anak sapi, la'allakum, agar kalian tashkuruna, bersyukur kalian. Tetapi setelah itu kalian aku perintahkan tobat, kalian mau tobat, lalu aku maafkan kalian supaya kalian bersyukur, ya, bersyukur bahwa kalian akhirnya jadi orang yang betul-betul tobatnya diterima oleh Allah. Wa in ataina, dan ingatlah kalian in ataina ketika memberi kami Allah Musa kepada Musa Alkitab, kepada kitab Taurat, wal Furqan, dan pada Furqan. Furqan itu hukum-hukum yang memisahkan antara hak dan batal. La'allakum, agar kalian tahtaduna, mendapatkan petunjuk kalian, mendapat petunjuk dengan kitab-kitab itu. Wa idqala, dan ingatlah kalian idqala ketika berkata siapa Musa liqaumi, kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, ya kaum, ya mimnya itu walaupun tidak ada ya lainahnya, tidak ada ya mutakallim wahdah, tapi secara makna itu ada kandungan ya mutakallim wahdah. Ya kaum sama dengan ya qaumi, wahai kaumku. Innakum, sejak kalian dalam telah berbuat aniaya kalian anfusakum, pada diri kalian, bittikhadikum, ya, dengan mengambilnya kalian atau menganggapnya kalian al-ijla, pada patung anak sapi. Waktu itu fatubu, bertobatlah kalian ila rabbikum, pada Tuhan pencipta kalian. Faqatulu, lalu membunuhlah kalian anfusakum, pada diri kamu sekalian. Hei kaumku, kalian yang jelas telah berbuat syirik. Innakum dalamtum anfusakum, kalian berbuat syirik dengan menyembah patung anak sapi. Ya, waktu itu kalian supaya bertobat kepada Allah sang pencipta kalian. Lalu ya, kalian supaya membunuh diri kalian sendiri. Jadi kafarohnya adalah membunuh dirinya sendiri. Adapun prakteknya waktu itu, mereka yang menyembah patung anak sapi ini itu dimasukkan ke gedung, ya, dimasukkan ke gedung yang keadaannya gelap, ya, keadaannya gelap. Kemudian setelah mereka berada di gedung semua, mereka ini saling membunuh. Ya, namanya gelap, nggak kelihatan, pokoknya
membacokkan apa ya? Pisau atau pedangnya itu dibacokkan ya. Apa dibacokkan ya, ditebaskan kepada orang yang ada di situ ya. Terus gitu nggak tampak gelap. Itu namanya praktek faktul anfusakum. Nah, setelah itu Allah kemudian menyuruh mereka untuk menghentikan pembunuhannya. Setelah adapun Allah menghentikannya itu lewat lewat Nabi Musa. Nabi Musa dikasih wahyu, mereka supaya menghentikan pembunuhannya. Udah cukup. Nah, itu ada yang menjelaskan sebagian dari hadis, setelah dihentikan pembunuhannya, jumlah yang udah mati waktu itu yang terbunuh sebanyak 70.000. Sebanyak 70.000 orang. Yang terbunuh sebanyak 70.000 itu oleh Allah dianggap sebagai mati syahid. Nah, adapun yang tidak mati waktu itu, ya itu tobatnya juga diterima oleh Allah. Yang mati ya dianggap mati syahid, yang belum mati itu ya tobatnya diterima oleh Allah. Dalikum demikian itu khairun, lebih baik lakum bagi kalian, indabadikum, menurut Tuhan pencipta kalian. Kalau menurut kalian kan kayaknya asor itu, tapi menurut Tuhan kalian itu lebih baik. Fataba, Allah menerima tobat alaikum atas kalian. Innahnya Allah wa Allah at-tawwabu, dan yang maha menerima tobat, ar-rahim, lagi maha kasih sayang. Itu cerita tentang faqtulu anfusakum. Nah, sebagian riwayat itu penjelasannya mereka ini saling membunuh, kemudian misalkan ya ada dua orang berhadapan saling membunuh, nanti yang satu mati, satu masih hidup, datang lagi saling membunuh, satu mati, satu hidup, terus sampai dengan 70.000 yang udah mati. Nah, orang terakhir yang masih hidup ini itu kan sudah gak ada lawannya, waktu itu. Dia masih hidup tapi sudah gak ada lawannya. Nah, orang yang masih hidup ini kemudian dibunuh oleh orang yang tidak ikut menyembah patung anak sapi waktu itu. Ada sebagian cerita prakteknya faqtulu anfusakum itu mereka saling membunuh tadi itu, setelah 70.000 yang mati, yang terakhir ini kan nggak ada yang lawannya. Nah, ini dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak ikut menyembah patung anak sapi. Itu bisa dua-duanya diceritakan. Wa id qultum, ya, dan ingatlah kalian id qultum ketika mengatakan kalian, ya Musa, lan nu'mina, tidak akan mempercayai kami langkah kepadamu hatta nara, sehingga kami dapat melihat Allah, kepada Allah jahrotan, dengan terang-terangan. Kami nggak akan percaya dengan dakwah kamu, atau kamu sebagai Nabi Allah nggak percaya kami, sehingga kami bisa melihat Allah dengan terang-terangan. Kalau kami bisa melihat Allah dengan jelas, kami akan percaya kepada kamu. Fa'akhadhatkum, maka mengambil pada kalian atau menimpa pada kalian opo as-sa'iqatu, petir. Wa antum, sedangkan kalian tangguna, melihat kalian tersambar petir, ya, dalam keadaan sadar. Wa antum tangguna, keadaan sadar, disambar oleh petir. Itu waktu itu sebanyak 70 orang, ya. Arti yang terkena sambar petir sebanyak 70 orang. Mereka mati tetapi hanya sehari semalam. Tsumma ba'atsnakum, kemudian menghidupkan kembalikan Allah kepada kalian min ba'di mautikum, setelah kematian kalian.
setelah sehari semalam terkena sambar petir, mati, oleh Allah dihidupkan kembali. La'allakum, agar kalian taskurun, bersyukur kalian, bersyukur oleh Allah dihidupkan kembali sehingga bisa untuk bertobat kepada Allah. Wadallana, dan memberikan naungan kami Allah alaikum kepada kalian al-ghamama, pada mendung ya. Pada waktu kalian di tanah lapang namanya Tih. Jadi tanah lapang namanya Tih. Kalian keadaan panas, tetapi aku berikan naungan berupa mendung supaya nggak kena panas matahari. Wa anzalna, dan telah menurunkan kami alaikum pada kalian al-manna, pada madu, wasalwa, dan burung. Di tanah lapang Tih waktu itu ya, kalian keadaan kelaparan, kemudian aku berikan makanan berupa madu dan burung. Kulu, silakan memakan kalian min thayyibati, dari bagusnya sesuatu razaqnakum, yang telah aku berikan kepada kalian ya. Ayo silakan untuk dimakan. Wa ma dzalamuna, mereka tidak aniaya kepada kami Allah, walakin tetapi kanu, ada mereka anfusum, pada diri mereka yatimuna, aniaya mereka. Artinya mereka waktu itu ya, disuruh menikmati makan burung dan makan madu itu mereka ya masih melakukan pelanggaran dan sebagainya ya. Tidak bersyukur, tetapi masih banyak melakukan pelanggaran. Nah, mereka melakukan pelanggaran itu sebetulnya adalah akan merugikan dirinya sendiri. Tidaklah merugikan kepada Allah, tetapi merugikan pada dirinya sendiri. Wa idulna sampai jam sampai jam 11:04. Targetnya sampai ayat 67. Masih jauh ya, apa boleh buat, sudah diusahakan sampai sulit bernapas kita. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberkah. Mungkin ada yang belum kenal ya. Jadi Anda ngaji itu harus kenal dengan siapa penyampainya. Itu sudah lazim di kalangan para ulama al-hadis untuk mengenal siapa penyampainya. Lucu kan kalau kemudian saat nanti cucu Anda nanya, Eyang, dulu siapa yang ngajar Eyang? Nggak tahu itu, pokoknya kayaknya Koko gitu namanya, ada konya gitu loh. Saya lebih akrab dipanggil dengan panggilan Pak Eko di Gunung sini. Kalau nama lengkapnya Eko Hadi Ridwan. Eko Hadi Ridwan, lebih akrab dipanggil dengan panggilan Pak Eko. Tapi ada yang manggil Mbah Eko, ada yang manggil Akang Eko, ada yang manggil Eyang Eko. Saya dilahirkan di Gading, mengasli